Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini penulis masih pakai oli Ipone M4, cuma sudah pakai tambahan aditif, pakai stylizing tapi tanpa minyak silikon. Ya, harapannya kalau tanpa minyak silikon efek dari aditifnya tidak terlalu lama. Jadi setelah di drain efeknya sudah hilang. Harapannya seperti itu. Walau kalau pengalaman nyoba oli yang licin-licin, oli setelahnya juga bakal masih ada licin-licinnya juga. Karena ya beberapa aditif itu ada yang nempel ke mesin. Selain itu juga oli sisa yang lama masih ada di dalam mesin, nggak 100% hilang. Nah, gara-gara tambah aditif itu penulis jadi memperhatikan ya, memperhatikan besarnya perubahan kekentalan. Jadi sebelum pakai campuran itu penulis nggak bisa begitu mengamati ya, karena dari awal berangkat itu sudah kasar karena aditif penghalusnya, aditif anti ausnya yang bikin mesin suaranya halus itu minim ya untuk oli Ipone M4. Jadi kan untuk kali ini penulis nyoba oli impor Vietnam antara Motul 7100, Motul GP Ultimate dan Ipone M4 3 itu urutannya kalau dari sisi aditif menang 7100 banyak. Terus paling minim itu yang Motul GP Ultimate. Nah, yang M4 kira-kira agak sedikit di bawahnya Ipone Motul GP Ultimate. Masih termasuk agak jauh di bawahnya Motul 7100. Kita ngomong soal aditif ya. Nah, di oli Motul 7100 penulis bisa mengamati perubahan kekentalan, penurunan kemampuan base oilnya. Jadi jelas bahwa dari awal-awal oli sudah encer, lagi dipakai makin encer. Ya mungkin karena terlalu encer penulis jadi agak sulit juga membedakan dari hari ke harinya, dari hari berbeda bagaimana kekentalan saat dipakai kencang, saat pakai kalem, bagaimana penulis sulit membedakan. Karena 10W40 terus kerosone encer. 10W40 itu terlalu encer untuk motor penulis ya. Kalau GP Ultimate beda lagi problemnya, karena sudah kasar dari awal. Untuk membedakan kasar karena kekentalan sulit. Nah, oli Ipone M4 ini juga hampir mirip itu ya. Walau kalau hari pertama masih gampang, hari berikutnya wis sulit. Kilometer 20 masih gampang, kilometer 40, 60 wis sulit. Nah, ini setelah pakai campuran ya, campuran stylizing tanpa minyak silikon, jadi jadi terasa ya. Ya mungkin karena ada zincnya, ada G1000-nya, ada minyak wijen, ada minyak jagung, ada stearik acid, boric acid, zinc sulfatnya ya. Itu jadi halus, lebih halus ketika pertama berangkat, lebih senyap daripada sebelumnya. Ya wis mendekati oli diesel, oli diesel yang baik tentunya ya, karena ada oli diesel yang bahkan awal-awal pun kasar. Terakhir kayaknya pakai Rimula R4 itu Rimula R4X ya, R4 Plus sorry, yang paling baru kan R4 Plus.
lek gak salah. Mbok sing anyar sing di yang X atau yang plus, kayaknya yang plus yang baru. Nah ketika nyoba R4 Plus itu awal-awal pun sudah agak kasar ya, ditulis nggak nyangka oli diesel yang dari sel kok agak kasar awal-awal. Kalau yang R4X penulis ingetnya sih enggak, yang R4 Plus yang mulai gitu. Jadi halusnya ya bisa dibilang oli diesel di atas rata-rata gitu. Jadi oli diesel yang dari misalnya Seiken enggak, dari PTT enggak, dari Total enggak, dari mana lagi sih? Wakai ya nyoba oli diesel. Pastron diesel juga termasuk enggak. Halusnya itu mirip Mediterranean SX yang bio, terutama kalau yang enggak bio kurang ya. Sama kayak Delvac MX, sama kayak Delvac One. Delvac MX sudah lokal sih kalau awal-awal kan harus ya. Nah karena awal-awal halus, penulis jadi tahu ketika ya setelah 2 km jadi kasar gitu. Ya sesuatu yang cukup aneh ya. Oli kategorinya 20W50 dipakai 2 km di motor penulis sudah kasar. Karena biasanya oli 20W50 yang ya merek-merek mendekati rekomendasi sing ya bolehlah dipakai ya. Jadi bukan rekomendasi tapi wis kalau mau pakai silahkan. Itu ya rata-rata nggak sampai segitu ya, nggak sampai begitu parah. Jadi kalau misal awal-awal rotok kasar, setelah 2 km ya masih nggak kasar-kasar banget lah. Jadi misal olinya termasuk minim aditif, kasarnya nggak nemen. Ya karena itu penulis ya simpulkan ini olinya termasuk yang viscosity index-nya tinggi. Oli yang antara dingin dengan panas perbedaannya tinggi. Jadi ya memang penulis membandingkannya dengan oli-oli murah gitu ya. Sebenarnya dari SAE nya sih 20W50 itu olinya harusnya nggak ekstrim perubahannya, tapi ini kok oli 20W50 nya anu ya kayak 15W50 mendekati 10W50. Entah olinya itu apa bener anu ya, apa bener sudah beneran diuji dari sisi SAE terutama angka depan. Karena kalau uji angka belakang itu lebih mudah ya kayaknya ya. Kekentalan di suhu 100 derajat wes nggak perlu neko-neko. Sementara kalau uji angka depan itu harus dilakukan di suhu tertentu, jadi suhu minus 35 untuk SAE biro SAE 10, minus berapa untuk SAE 5 depannya ya, 5W. Suhu lebih rendah lagi untuk 0W. Entah apakah ada minus nanti. Kayak sih enggak, karena bahan oli kemampuannya terbatas. Biasanya ada apa, pour point depresan. Nah itu ya salah satu yang dipakai. Entah pour point depresan itu bahannya apa gak ngerti ya, berapa persen juga gak ngerti. Perlu orang yang sangat-sangat dalam di industri macam ya channel apa lubrication explain, itu dia orang industri beneran. Kalau kayak Lake Junior itu yang di The Motor Oil Geek itu cuma tersertifikasi, bukan orang yang ya sampai dalam-dalam ngerti. Karena kalau orang dalam yang betul-betul ngerti, dia nggak akan terlalu membanggakan oli full sintetik gitu ya. Karena lubrication explain itu ketika penulis tanyai soal
oli sintetik sekarang nggak sama kayak dulu, dia setuju. Dan dia juga buat video yang menjelaskan perbedaan oli sintetik yang dari bahan PAO sekalipun dengan yang dari bahan mineralnya juga. Jadi oli sintetik pakai bahan mineral sekarang. Tentu sekarang bukan antara mineral dan non mineralnya ya, tapi juga ke daur ulang juga. Sekarang banyak sekali oli yang menggunakan bahan daur ulang. Mayoritas di Indonesia rasanya pakai daur ulang. Oli di daur ulang tentu juga akan menghasilkan limbah ya, menghasilkan bahan yang enggak dipakai. Nah, limbah ini jadi salah satu problem dan juga tentu keuntungan. Jadi misal oli 1000 liter gitu ya, kalau diproses kan nggak mungkin 1000 liter juga jadinya. Pasti liter itu yang sesuai standar, yang 100 liter enggak. Nah, kalau dari pabriknya standarnya rendah gitu ya, ya bisa aja dia pakai 990 liter dipakai semua, jadi sampahnya dibuat sedikit. Kalau pabriknya ketat, misalnya cuma 500 liter yang kepakai. Itu ya kendalanya oli bekas. Entah apakah ada klasifikasi lain ya juga, karena di Indonesia ini ya mania viscosity index kan. Oli katanya harus viscosity index tinggi. Balik lagi ke viscosity index ya. Ya itu ya kendalanya ya, karena memang sekarang ini pabrikan terlalu fokus ke oli viscosity index tinggi. Dan bahkan ya oli-oli yang SAE 40 pun ya, kalau bukan dari merek-merek tertentu itu rasanya gak kayak SAE 40. Jadi oli-oli itu tulisannya SAE 40 tapi rasanya kayak 10W40. Jadi ketika mesin panas mengencer. Jadi yo gak enak kan kalau misalnya kita posisinya pas di daerah panas seperti ini. Ya memang ada beberapa orang yang butuh oli viscosity index tinggi, seperti misalnya orang yang ya perjalanannya itu antara daerah dingin sekali sampai panas sekali. Kalau gampangannya mungkin daerah Malang ya, operasinya antara di puncak gunung, daerah dingin-dingin ya, ke Batu misalnya, sampai ke daerah pantai gitu. Pantai selatannya Malang kan panas, atau daerah-daerah yang dekat pegunungan juga tapi dekat pantai juga ada kan yang harus seperti itu. Nah itu butuhnya oli viscosity index tinggi, karena kalau nggak gitu misalnya pas di daerah pantainya dia ngerasakan olinya enak gitu ya, pas, tapi di pegunungan berat sampai mesinnya ngelidik saking beratnya olinya. Atau sebaliknya pas di pegunungan enak, enteng, tarikan sip lah, tanjakan jos, tapi dipakai di daerah pantai kuasar mesin, boros karena terlalu encer. Kalau untuk penulis sendiri, karena suhunya ya selalu ini saja, butuh daerah panas, terus hujan-hujan ya tetap nggak begitu dingin, butuh sekali ya oli yang single grade ya, yang kenalannya statis. Balik lagi ke olinya ini, oli Hipone M4 ini kalau dibandingkan dengan oli ya merek-merek bahkan Ultraline, Audiloop, bukan yang rekomendasi ya, itu wes kalah.
Walau yang 20W 50 nya ada juga yang cepat sekali menguap. Itu kekentalannya paling enggak lebih stabil lah. Oli dari Vietnam ini ya mungkin dia secara daya tahan panas cukup bagus, sudah mendekati dari Mesran B40, tapi ya kayaknya berkurang karena mungkin viscosity index improvernya, aditif perubah kekentalannya ditambahkan ada cukup banyak. Ya kalau yang seperti ini agak sulit juga memang, karena ya rasanya yang produksi oli kental itu sudah sangat jarang, sudah jauh berkurang. Jadi ya karena masyarakat itu belinya yang encer karena hasil pemasaran yang bodoh dari orang-orang yang review oli, orang-orang yang dunia otomotif juga menyarankan pakai oli encer semua. Otomatis ya dari pabriknya juga kalau nggak ada konsumen ngapain produksi kan. Akhirnya mereka nggak produksi oli kental, yang hasilnya kalau dari pemilik merek oli pingin bikin oli kental terpaksa harus diberi pengental. Padahal pengental itu adalah bahan yang nggak tahan RPM tinggi, nggak tahan pemakaian lama, shear stability-nya buruk. Hasilnya ya olinya nggak mungkin bisa punya daya tahan kekentalan yang bagus. Bahkan oli single grade pun itu bisa jadi cuma bohong, karena ya itu tadi untuk ngetesnya juga bakal butuh ya alat yang sepertinya mahal, karena lawang iki suhu minus 35, minus 30. Untuk nguji itu kan berarti butuh pendingin yang akurat, presisi, terus yo cukup lama toh, karena untuk mendinginkan sesuatu kan nggak mudah. Uji yang sampai butuh waktu lama untuk satu benda saja ya pasti biayanya mahal kan, nggak mungkin murah. Rasanya juga bakal lebih dari 1 juta, karena untuk uji kekentalan tok aja bisa sampai 500.000 lebih kalau itu yang HTHS malah sampai 750 kalau nggak salah di Lemigas. Iya, akhirnya kita ya sulit dapat oli yang yo jujur kekentalan nih. Ya repotnya itu sih. Balik lagi oli Ipone nya, setelah ditambahi campuran sekarang olinya lebih layak dipakai seenaknya, lebih enak. Ya mungkin kekentalannya viscosity index cukup tinggi, tapi nggak separah oli cell lah ya. Jadi oli cell itu kan buruk sekali, cepat sekali encer, juga Castrol Power One harus Castrol Magnatec, Castrol apa Sintek, gue lapis. Banyak lah oli-oli full sintetik itu yang iya ketika dipakai nggak sesuai klaimnya, terutama yang buatannya Nusaraya Putra Mandiri, Pacific Lubritama. Sepertinya memang kalau beli oli Vietnam cari yang 20W 50 saja ya, karena ya bahannya masih lebih baik lah daripada yang buatan lokal Nusaraya Putra Mandiri. Tentu kalau ingin murah ya cari oli Bariatra Dinggo, pemaneh yang orangi itu, kirangi itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.